warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya mulai pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelas, pimpin berdoanya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, ya, sebelum saya mengawali pembelajaran hari ini, setelah kita berdoa, saya cek kehadiran kalian. Yang saya panggil, on-kan mikrofonnya. Laura Miftahul. Ada, Bu. Ya, Lutfi Alfia. Hadir, Bu. Semua hadir ya. Sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, Ibu ingin menanyakan tentang materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan kemarin. Masih ingat materi yang kalian pelajari pada pertemuan kemarin? Coba salah satu, on-kan mikrofon. Pada materi sebelumnya, untuk inverse matriks ordo 3x3, inverse-nya itu seperdeterminan dikali dengan adjoinnya. Sedangkan untuk determinan, matriksnya itu nanti ditambah 2 baris yang terdepan, setelah itu dikalikan. Untuk kali ke kanan, lambangnya positif, sedangkan yang ke kiri lambangnya negatif. 2 baris atau 2 kolom yang dijumlahkan, yang ditambahkan di belakangnya? Maaf, Bu, maksud saya 2 kolom terdepan. Bagaimana dengan adjoinnya? Kemarin kita belajar untuk membuat program. Hari ini kita akan menyajikan permasalahan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan determinan dan inverse matriks ordo 3x3. Gunanya untuk apa toh? Coba perhatikan video berikut. Yang bisa diselesaikan menggunakan determinan dan inverse. Diawali dari pasukan TNI yang akan menyerbu dengan pengkodean ditulis dalam bentuk matriks. Kita akan belajar bagaimana menyajikan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu menggunakan matriks. Pelajaran kita hari ini adalah, saya awali dari contoh. Disajikan suatu permasalahan sebagai berikut. Nah, dari informasi ini, apa yang kalian dapatkan? Kamu tulis pada buku catatanmu. Penyelesaiannya, dari informasi yang didapat, kita dapat menentukan jarak antar kota tujuan wisata dengan membaca data dari baris ke kolom. Selanjutnya, dari paparan simulasi tadi, Ibu akan melanjutkan untuk kalian mengidentifikasi suatu permasalahan. Jadi nanti akan Ibu bagikan link LKPD yang saya bagikan melalui Telegram. Unduh, kemudian kerjakan bersama dengan kelompok. Permasalahan yang disajikan sudah Ibu tentukan. Untuk kelompok 1 dan 2, sajikan permasalahan yang berkaitan dengan bidang ilmu komputer. Kelompok 3 dan 4, sajikan permasalahan berkaitan dengan bidang fisika. Kelompok 5 dan 6, sajikan permasalahan berkaitan dengan bidang kimia. Kelompok 7-8, sajikan permasalahan berkaitan dengan teknologi farmasi. Untuk soal yang pertama, untuk soal yang kedua, sebuah perusahaan penerbangan menawarkan perjalanan wisata ke negara A. Perusahaan tersebut mempunyai 3 jenis pesawat, yaitu Airbus 100, Airbus 200, dan Airbus 300.
Setiap pesawat dilengkapi dengan kursi penumpang untuk kelas turis, ekonomi, dan VIP. Dituliskan dalam tabel berikut. Perusahaan telah mendaftar jumlah penumpang yang mengikuti perjalanan wisata ke negara A seperti pada tabel berikut. Untuk kelas turis 305 penumpang, kelas ekonomi 185 penumpang, kelas VIP hanya 206 penumpang. Berapa banyak pesawat yang harus dipersiapkan untuk perjalanan tersebut? Berdasarkan sistem persamaan di atas, dapat ditulis dalam matriks. Jadi, untuk persamaan 3 itu dimasukkan ke dalam matriks sesuai X, Y, dan Z-nya. Jadi, kolom pertama adalah kolom X, kolom kedua kolom Y, kolom ketiga kolom Z. Setelah selesai menyelesaikan permasalahan di atas, apabila dibandingkan dengan program sederhana pada Excel itu hasilnya sama. Kita akan menentukan inverse dari masalah transportasi yang disajikan dari LKPD, yaitu 50, 75, 40, 30, 45, 25. Jadi hasil dari determinan A adalah min 100. Sekarang kita akan menentukan tajam. Ini. Sudah, Bu. Ya. Jadi intinya adalah Berarti inverse-nya adalah min 7,14. Untuk nomor 1, temukan salah satu contoh penerapan matriks dalam ilmu kimia, karena saya dari kelompok 6. Untuk contoh penerapan yang saya ambil dalam kimia itu penyetaraan reaksi kimia. Jadi ada suatu reaksi AlBr3 ditambah K2SO4 menjadi KBr plus Al2SO4 3 kali. Bentuk di atas dapat disesuaikan dengan bentuk umum, yaitu X, A besar A kecil, B besar B kecil ditambah Y, C besar C kecil. Matriks ini dapat diubah sehingga menjadi matriks echelon dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi, Mutiara ini menggunakan matriks echelon. iya Bu, caranya gitu. Saya sudah cari dari sumber lain yang selain dari matriks echelon nggak ada. 3. Putuskan atau justifikasi kebenaran pernyataan terkait determinan dan inverse matriks berikut. Pada matriks ordo 3x3 berlaku det I ditambah A sama dengan 1 ditambah det A. Jawaban kelompok kami kadang benar. Berikut adalah pembuktiannya. Kami memilih dua contoh dengan ordo 3x3 yang berbeda. Dan hasilnya ada yang tidak sama dan sama. Jadi kami memilih kadang benar. Untuk kelompok 5, apakah sama det I plus A sama dengan det dalam kurung I plus A? Terima kasih. Menurut kelompok kami sama. Setelah dilihat, ternyata berbeda. Bagaimana menurut Bu Eli sendiri? Oh iya. Pada 3B, det plus A apakah sama dengan 1 plus det A? Itu det I plus A tidak sama dengan determinan dalam kurung I plus A. Ada yang kamu tanyakan dari sini? Kita sudah belajar mengenai penyajian masalah kehidupan sehari-hari yang bisa diselesaikan menggunakan determinan dan inverse matriks.
Dari hasil kelompok 5 ternyata malah menyajikan matriks yang disajikan dalam bentuk matriks eselon. Oke, matriks eselon nanti itu kalian akan bertemu jika melanjutkan ke jurusan matematika. Apa yang didapat dari hasil belajar hari ini? Kita tadi belajar mengenai inverse matriks order 3x3. Kita juga belajar untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan matriks. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang transformasi. Kita akan membahas mengenai translasi. Nanti kita akan ada kuis Ibu laksanakan selama 45 menit dimulai pada pukul 16. Ada yang kamu tanyakan? Kendala apa yang kalian hadapi hari ini? Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Tetap di rumah, tetap belajar dengan baik, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.